Lembaran besi dari hasil pelelangan rongsokan bodi kapal pesiar ini dengan Magic Attack para pesawat Pakistan disulap menjadi produk turunan lain yang bernilai ekonomis tinggi karena nantinya mampu diekspor ke seluruh belahan bumi. Plat dengan ketebalan mencapai 1 inch ini untuk memindahkannya saja tidak mampu dilakukan oleh satu orang saja, apalagi jika player ini belum sarapan. Akhirnya dengan kesadaran dan kekompakan dari para player-player lain, mereka bahu-membahu untuk memindahkan lembaran-lembaran besi itu. Karena sudah terbukti selama puluhan abad bahwa kesadaran untuk saling membantu dalam menyelesaikan pekerjaan sangat penting dalam mencapai tujuan bersama, sehingga pekerjaan dapat diselesaikan lebih cepat dan efisien. Dan biasanya kesadaran saling membantu dapat memperkuat hubungan antara rekan kerja dan meningkatkan kepercayaan di antara mereka. Lihat saja player yang satu ini dengan angkong base yang sudah memiliki running time ratusan ribu jam, ini sempat kewalahan dalam mendelivery satu lembar besi saja. Bahkan dalam putaran kedua, player ini sudah tidak mampu mendelivery lembar besi sendirian, sehingga lagi-lagi teamwork lah yang berperan penting dalam pekerjaan ini. Dengan menerapkan working system yang serba manual ini, memang dibutuhkan sumber energi yang overpower di dalam setiap insan player. Tahap pekerjaan awal untuk menghajar lembaran besi tebal ini adalah dengan memotongnya menjadi ukuran yang lebih kecil, karena nantinya lembaran ini akan dimasak menggunakan tungku abadi yang sumber apinya diambil dari obor Olympia. Dengan menggunakan alat potong raksasa, lembaran-lembaran besi yang kuat dan tebal ini seperti martabak saja saat memotongnya. Ini karena mata pisaunya saja terbuat dari uru, yaitu logam yang berasal dari luar angkasa yang lebih kuat dari material vibranium. Lihat saja dengan sekali potong langsung terbelah. Besi-besi yang sudah terpotong akan didelivery ke dapur masak yang nantinya akan dipanaskan sampai suhu 1000 derajat Celcius. Tungku api yang sangat besar ini mengingatkan kita akan panasnya api neraka jahanam. Kapasitas peleburan ini mencapai ribuan ton besi. Jangan sampai ada yang berani uji nyali di sini kalau tidak mau menjadi abu. Player bertopeng ini adalah pengendali api di sini. Dengan pengalaman ribuan tahun mengendalikan dapur ini, mungkin sudah jutaan ton besi yang sudah berhasil dia leburkan. Dan inilah adegan yang sesungguhnya dari serangkaian proses daur ulang lembaran besi tadi. Jangan pernah sekali-kali mendekat ke plant ini. Hanya player-player yang sudah memiliki Iron and Steel Melting Player Certificate yang boleh masuk ke daerah berbahaya ini. Dibutuhkan skill lompatan yang tepat dan terukur, serta feeling yang sudah terasah ribuan tahun untuk bisa terhindar dari sabetan kawat berpijar yang sewaktu-waktu bisa muncul tanpa memberi kabar sebelumnya. Mungkin nanti di akhirat kelak hanya player-player ini yang bisa menghindar dari sabetan besi panas para malaikat. Karena dari pekerjaan ini mereka mau tidak mau, sadar tidak sadar sudah berlatih skill langka ini. Inilah tempat untuk mengkonversi lempengan besi berpijar tadi menjadi sebuah gulungan kawat yang nantinya akan menjadi bahan baku paku. Karena bahan baku paku berasal dari lembaran besi yang cukup besar. Di mesin inilah proses pembuatan kawat itu dikerjakan. Mengubah dari dimensi yang cukup besar dan diubah menjadi bentuk kawat dibutuhkan tenaga mesin yang cukup besar, sehingga dalam satu line mesin ada beberapa lini cetakan press roller. Supaya mendapat power yang merata di setiap lini, diesel penggerak sudah dibekali flywheel yang diameter yang tidak kira-kira, bahkan sampai 3,3 kaki. Dan tak tanggung-tanggung, 8 rangkaian fan belt menjadi transmisinya. Cara kerja mesin ini sangat sederhana, tapi dibutuhkan konsentrasi level dewa untuk mengoperasikannya. Lembaran besi yang sudah panas dimasukkan press roller pertama hingga ukuran panjangnya bertambah. Begitu seterusnya sampai didapatkan ukuran kawat yang dikehendaki. Kerja di tempat ini bukan tanpa resiko. Lengah sepersekian second, kawat-kawat yang masih membara bisa saja kenalan sama kulitmu. Untungnya, player-player di sini dibekali baju gamis tahan api yang pembuatannya langsung didatangkan dari pasar Tanah Abang. Tugas di setiap player ini hanya sederhana, yaitu menangkap kawat pijar panas dan selanjutnya dimasukkan ke mesin press roller selanjutnya untuk mendapatkan ukuran diameter yang lebih kecil. Karena di spot ini sangat panas, para player membutuhkan cooling down temperatur, sehingga kipas angin jumbo hajatan digunakan untuk memenuhi kebutuhan itu. Lalu lintas kawat pijar ini mengalahkan sibuknya lalu lintas di kota Mumbai, India, yang tingkat kemacetannya mencapai level hingga 71%. Setelah mendapat ukuran diameter kawat yang sesuai dengan spek R&D, langkah selanjutnya adalah mengirimnya ke
ke bagian penggulungan. Sebelum temperatur kawat pijar ini menurun dan mengeras karena sudah menempuh jarak ribuan mil, pria berjanggut ini ditempatkan sebagai wasit untuk mengatur jalannya pertandingan. Jangkauan penglihatannya harus seperti mata elang yang bisa melihat dengan sangat luas dan tajam, dan 4-8 kali lebih tajam dari pandangan manusia biasa. Gunanya untuk memastikan tidak ada terjadinya gagal proses di lini produksi kawat ini. Penggulungan ini juga bertujuan untuk memudahkan bahan baku ini lebih mudah untuk dikirimkan ke proses selanjutnya. Proses penyambungan antar kawat yang sudah setengah jadi ini dikerjakan untuk mendapat gulungan kawat yang lebih besar. Player dengan outfit celana jeans dan kemeja putih baju masuk ini satu-satunya player yang bisa menyambungkan kawat-kawat ini. Dengan alat penyambung otomatis ini, kawat-kawat bisa tersambungkan. Timbunan kawat yang sudah tersambungkan akan dimasukkan ke magazine pertama. Magazine pertama ini akan menampung limpahan kawat besi yang sudah tersambung. Dengan masih tidak beraturannya gulungan awal ini, dibutuhkan sirotol mustaqim atau jalan yang lurus, atau lebih tepatnya restrukturisasi. Dengan dilewatkan ke sebuah black hole, beberapa desain roll memberikan tension ke kawat agar struktur kawat lebih rata dan lurus. Dengan sesekali player ini menaburi tepung silikon karbida supaya ending dari permukaan besi lebih mengkilap. Terlihat perbedaan permukaan besi setelah melewati tepung. Di magazine kedua, gulungan menjadi lebih rapi dan mengkilap. Tapi ini bukan akhir sebuah proses. Dibutuhkan putaran sekali lagi untuk membuat kawat benar-benar tergulung dengan rapi dan tambah super mengkilap. Dari magazine kedua ini, player-player harus memindahkan gulungan kawat menuju magazine selanjutnya melewati sebuah besi yang terpasang horizontal mirip seperti prinsip sebuah jembatan. Dari magazine kedua ini ke magazine ketiga hanya dilewatkan black hole saja tanpa desain roll seperti di putaran pertama tadi. Dengan melewati tepung kedua, permukaan semakin mengkilap. Inilah ending proses dari penggulungan besi ini. Saatnya good product ini dipindahkan ke magazine lain untuk diikat dan dikirimkan ke mesin pembuatan paku. Disinilah gulungan-gulungan kawat tadi disulap menjadi ratusan juta piece paku. Mesin pembuat paku adalah mesin yang digunakan untuk memproduksi paku dengan bentuk dan ukuran yang presisi. Jenis mesin ini adalah nail cutting and forming machine, yaitu mesin yang dapat memotong dan membentuk paku secara bersamaan. Mesin ini mampu membuat paku dalam jumlah besar dengan waktu yang relatif singkat. Mesin ini dapat menghemat biaya produksi karena dapat memproduksi paku dengan kualitas yang konsisten. Speed mesin ini mencapai 500 kg per jam. Bayangkan dengan 5 line mesin berapa ton yang dapat diproduksi di tempat ini dalam sehari. Sebelum paku-paku ini dipatching, paku diajak naik ke media putar gunanya agar bram-bram bekas pemotongan yang masih menempel di paku bisa rontok. Player ini bertugas sebagai quality control. Dia akan menginspeksi hasil produksi paku sebelum di packaging. Hasil yang sempurna. Untuk packaging produk ini, anak-anak kecil di Pakistan sudah dilatih sejak dini untuk mencicipi kerasnya kehidupan. Mereka tidak memiliki waktu untuk bermain gadget seperti kebanyakan anak di desa Konoha. Dengan tanpa APD satupun yang menempel di badan, mereka mengemas jutaan piece paku untuk selanjutnya ditimbang dan dikemas. Walaupun hasil yang didapat tidak seberapa, minimal mereka sudah bisa mencari uang jajan sendiri tanpa meminta kepada orang tua mereka. Terima kasih telah menonton channel yang video-videonya kurang bermanfaat ini. Diperbolehkan subscribe, like, dan komen supaya kamu bisa melihat video yang lebih aneh lagi.